Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu PP hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini Bu Eli akan membedah lokakarya ketiga ya. Nah, lokakarya ini akan kita laksanakan pada tanggal 14 September ya. Jadi 2 minggu lagi. Bagaimana persiapannya Bapak Ibu PP hebat dan apa saja yang harus kita pahami pada lokakarya 3, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan simak video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan pemahaman komprehensif. Sebelumnya mohon bantuan untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga video ini semakin banyak dikunjungi oleh pemirsa yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu PP hebat, Bu Eri akan mulai membedah lokakarya 3, apa dan bagaimana ya. Kebetulan Bu Eli adalah pengajar praktik angkatan 9 yang sekarang sedang bertugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 daerah Kota Jambi ya. Masa tugasnya selama 6 bulan dari bulan Juni sampai Desember 2024. Nah, Bapak Ibu PP hebat, lokakarya ketiga ini menurut schedule yang ditetapkan oleh Satker BGP ya seluruh Indonesia kelihatannya sama nih ya. Ini di 14 September 2024 itu hari Sabtu ya. Memang sering dan selama ini jatuhnya di hari Sabtu. Nah, kata kunci yang kita perlu ingat di dalam mempelajari dan melaksanakan lokakarya 3, di sana ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mindfulness ya, kemudian ke kompetensi sosial emosional, well-being, di sini nanti Bu Eli akan singkat KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, pemahaman bermaknanya apa ya di dalam lokakarya 3 ini? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, ini kan kata kuncinya ya. Jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran ya. Jadi goalnya itu adalah bagaimana guru itu dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE. Nah, tujuan lokakaryanya adalah CGP mampu mendemonstrasikan. Jadi kata kerja operasionalnya itu adalah mendemonstrasikan ya pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian CGP mampu mendemonstrasikan. KKO-nya, kata kerja operasionalnya juga mendemonstrasikan ya pemahaman mereka mengenai mindfulness dan integrasi 5 KSE dalam praktik mengajar. Nah, yang ketiga, calon guru penggerak merencanakan ya. Jadi kata kuncinya ini adalah merencanakan. Jadi nanti membuat ya strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Produk yang dihasilkan apa ya? Jadi melalui lokakarya 3 ini, maka kita sebagai pengajar praktik ya akan mendapatkan produk dari hasil refleksi dari simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang didemonstrasikan CGB tadi. Kemudian hasil refleksi dari praktik mindfulness dan integrasi 5 KSE dalam praktik mengajar ya. Jadi nanti ada simulasi mengajar, lalu strategi berbagi pengalaman dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, indikator keberhasilannya adalah CGP yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran ya. Kemudian CGP menghasilkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya. Ada juga mindfulness-nya. Mindfulness itu bagian dari
eh, aktivitas yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Nah, ini adalah kegiatan Loka 3 dan alokasi waktunya ya, Bapak Ibu PP hebat pada ketua kelompok masing-masing. Kebetulan kalau Bu Eli ada di Kota Jambi, di sini ketuanya adalah Pak Ahmad Hidayat ya. Terima kasih Bapak sudah membuatkan alokasi waktu Loka 3 bersama dengan pembagian materi ya. Jadi dalam satu ruang kami ada 3 pengajar praktik, lalu dibagi materi A itu 7 CP, materi PPA itu 7 JP, materi yang disampaikan PP, P itu 7 JP, dan materi yang disampaikan oleh PPC adalah 6 JP ya. Jadi ini ya materi jadwal ini dan materinya, alokasi waktunya itu sudah ada ya di buku panduan Loka Karya 3. Jadi Bu Eli mempresentasikan bedah Loka 3 ini itu dasarnya adalah setelah mempelajari buku Loka 3 dan juga penyegaran dari BGP Provinsi Jambi yang dibawakan oleh Ibu Yati Fatri Dewi, kemudian lewat juga rapat koordinasi penyamaan persepsi ya, seperti itu. Ini juga jadwalnya bisa dilihat di buku panduan Loka 3-nya ya. Jadi polanya adalah 3 pengajar praktik dalam satu ruang. Satu ruang itu adalah ada 15 CGP ya. Masing-masing pengajar praktik ada yang mendapatkan 7 CP, 7 CP, dan 6 CP. Nah, biasanya kalau kami yang 7 JP ini nanti membuat laporan Loka karyanya. Nah, agendanya ya, kita lihat agenda keseluruhan. Itu dimulai dari pembukaan. Nah, pembukaan ini bisa pembukaan di dalam ruang aula secara umum. Jadi semua hadir di sana karena di sini ada Satker BGP, ada tamu undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota Jambi, serta juga ada tamu undangan yang lain ya. Seperti itu. Lalu pembukaan dilanjutkan juga jadi pembukaan pleno secara umum, kemudian pembukaan di dalam kelas masing-masing. Lalu dilanjutkan simulasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Simulasi nanti ada praktik mengajar, lalu praktik berkesadaran penuh mindfulness. Kemudian praktik integrasi 5 KSE dalam rencana pembelajaran, serta membuat rencana berbagi pengalaman belajar konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, lalu penutup. Ya, ini secara garis besarnya agenda keseluruhan seperti ini. Nah, target CGP-nya tadi sudah disampaikan ya, Bapak Ibu PP hebat ada 15 CGP dalam satu kelas dan peran yang terlibat adalah satu kelas berisi 3 PP. Tapi ada juga ya kalau jumlah PP di dalam daerah tersebut, misalnya ada yang ganjil, maksudnya tidak cukup 3 semua tapi ada. Jadi dalam kelas tersebut nanti ada yang PP-nya hanya 2 orang ya. 10 CGP 2 orang PP ya, seperti itu. Nah, lalu panitia dari Dinas Pendidikan setempat, kemudian BGP sebagai tim monitoring dan evaluasi. Nah, keterangan tambahan ya, untuk simulasi mengajar pembelajaran berdiferensiasi, nah ini hanya 1 CGP yang ditugaskan dan ditunjuk pada saat PI ketiga ya. Jadi nanti pada saat PI ketiga sekitar tanggal 7 ya sampai 13 seperti itu, 13 September, maka Bapak Ibu PP hebat sudah berkoordinasi ya dengan di akhir sesi PI 3 Bapak Ibu PP hebat berkoordinasi dengan CGP-nya dan PP yang lain di dalam kelas Loka nanti ya. Itu siapa CGP yang akan menyiapkan dan mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi CGP ini sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi pada tugas demonstrasi rukol ya, ada rukol 2 ya. Nah, di sana ada pembelajaran berdiferensiasi. 221 maksud Bu Eli. Kemudian nanti di sana ada tugas demonstrasi kontekstualnya. Jadi setiap CGP ini sudah punya RPP-nya ya. RPP-nya itu nanti mereka bawa pada saat Loka 3. Nah, kemudian kita pilih satu CGP yang volunteer yang disepakati bersama, beliau akan menyampaikan presentasikan pembelajaran penuh 45 JP ya. 45 JP untuk simulasi mengajar. Jadi benar-benar mengajar ya Bapak Ibu PP hebat, bukan bukan ecek-eceknya mengajar tidak ya, tetapi benar-benar mengajar. Jadi ada
observer 2 orang, ada pengajarnya 1 orang tadi ya, kemudian ada muridnya, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya CGP membawa RPP berdiferensiasi yang telah dipraktikkan sebelumnya. Nah, ini ya perlu kita ingatkan. RPP berdiferensiasi harus dibawa oleh semua CGP untuk Loka 3 ya. Termasuk di PI 3 itu juga disampaikan bahwa nanti RPP berdiferensiasi ini dikirimkan kepada pengajar praktik lalu dievaluasi dan dikembalikan lagi karena RPP yang sudah jadi dan maksudnya yang sudah diperbaiki oleh CGP dan sudah jadi nanti akan dipraktekkan untuk praktek mengajar ya pada saat PI 4 ya. Jadi tugas kita sebagai pengajar praktik adalah pada mempersiapkan CGP untuk membuat RPP berdiferensiasi dengan menarik ya. Seperti itu dan bermanfaat tentunya. Ada beberapa kebutuhan yang diperlukan pendukung pembelajaran pada Loka 3 disiapkan oleh panitia dinas pendidikan setempat, sarpras, alat bahan, dan dokumen cek. Nah, bagian ini yang Bu Eli kasih kotak merah itu adalah yang perlu kita perhatikan, yang kita highlight benar-benar ya. Pembukaan, kita masuk sesi nih Bapak Ibu PP hebat, ini dilakukan oleh PPA ya, jadi pengajar praktik A ya, yang tadi mendapat 7 JP. Di pembukaan 30 menit, ini maksudnya pembukaan di dalam kelas, ketika CGP-nya belajar di dalam kelas. Nah, di situ dilakukan apa? Ice breaking ya. Ini tugasnya PPA mempersiapkan ice breaking yang seru, yang menarik ya. Sudah dimasukkan file-filenya ke dalam laptop. Nah, tujuan sesinya CGP dapat menciptakan koneksi dengan CGP lain dan pengajar praktik ya, karena mungkin saja pengajar praktiknya berbeda karena di rolling, kemudian baru ketemu juga dengan CGP yang lain. Jadi di sini berkenalan, menciptakan suasana yang hangat dan saling ya intinya berkenalan ya. Lalu CGP dapat memahami tujuan dan agenda pada loka karya ini ya. Ini durasinya untuk pembukaan 30 menit. Nah, seperti ini persiapannya ya, ada musik instrumen yang ceria, ice breaking-nya, kemudian pelaksanaannya PP mengucap salam dan menyapa CGP dengan semangat ya. Kalimatnya ada, semua redaksi kalimatnya di buku panduan loka karya 3, tetapi Bapak Ibu PP hebat bisa berimprovisasi dari sana. Nah, kemudian pelaksanaan aktivitas penjelasan tujuan loka, karya, dan kesepakatan belajar ini 10 menit ya. Jadi setelah ice breaking, maka PPA tadi menyebutkan tujuan lokanya dengan menayangkan slide, serta juga di sana ada file presentasi ya, serta menetapkan bersama-sama ya kesepakatan belajar. Nah, apa nih Bapak Ibu PP hebat, Bapak Ibu CGP kesepakatan belajar kita hari ini? Nah, ini selalu ya ada di sesi pembukaan. Baik, berikutnya adalah masuk sesi pembelajaran berdiferensiasi ini 110 menit dah total waktu alokasinya ya. Nah, ini diajar oleh PPB ya. Kebetulan Bu Eli bagian di sini ya, di sesi pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti ini. Nah, lalu ada simulasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi di sini semua CGP sudah membawa RPP berdiferensiasi dan kita sudah memilih sesuai kesepakatan PP dan kesepakatan CGP kita bahwa hanya ada satu orang yang menyampaikan simulasinya ya. Nah, tujuan sesinya adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui simulasi mengajar. CGP dapat melakukan identifikasi 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang simulasi mengajarnya 45 menit ya. Ingat, hanya satu CGP. Persiapannya apa ya? CGP membawa RPP berdiferensiasi yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelum loka 3 ya. Sudah dibuat RPP-nya ya pada saat PI 3. Kita sudah mengingatkan untuk menyiapkan RPP berdiferensiasinya ya. Lalu pengajar praktik mencetak panduan observasi. Jadi ada panduan observasinya yang kita cetak dari LMS. Menyiapkan kertas kecil yang sudah diberi nama CGP sebagai persiapan jika tidak ada CGP yang menawarkan diri ya. Mengisi peran yang dibutuhkan. Nanti perannya ada satu orang simulator.
Simulator ini adalah itu ya, guru yang mengajar, CGP yang mengajar, lalu dua orang observer yang nanti akan menilai dengan menggunakan panduan observasi serta sisanya sebagai murid ya. Tetapi kalau Bu Eli sudah menyiapkan nih CGP-nya siapa yang nanti akan melakukan presentasi ya. Jadi poin ketiga ini tidak dilakukan kalau kita sudah tahu calon CGP yang akan presentasi dan atau melakukan simulasi. Nah, pelaksanaannya seperti ini ya. Penjelasan oleh PP 5 menit, begini skenarionya dan seterusnya. Kemudian simulasi mengajar oleh CGP-nya. Nah, ini mengapa satu CGP? Karena durasinya itu 45 menit, cukup lama ya, seperti di dalam kelas. Lalu pertanyaan observer oleh 2 CGP, masing-masing CGP 15 menit, jadi totalnya 30 menit ya. Nah, di sini observer menggunakan lembar observasi, kita bisa buka buku Loka 3 halaman 31 ya. Pertanyaan oleh observer mengacu pada buku Loka 3 halaman 32 ya. Jadi buka buku Loka 3-nya ada halaman 31, ada halaman 32. Nah, di sana kita bisa ketik ulang atau kita bisa memfotokopi ya. Lalu fasilitasi refleksi terbimbing hasil simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh PP. Ini 20 menit. Jadi setelah selesai simulasi maka PP memfasilitasi refleksi terbimbing ya. Misalnya, 4 kata setiap orang, 4 kata itu adalah ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bla 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 ya. Ayo Bapak Ibu CGP lanjutkan sesuai dengan temuan atau pemahaman masing-masing ya. Seperti itu, singkat dan sederhana, tapi 4 kata kuncinya dapat ya. Benang merah oleh PP ya. Jadi bisa menyampaikan seperti ini dari hasil diskusi kita bersama dapat disimpulkan bahwa silakan diisi berdasarkan diskusi dan hasil refleksi ya. Ini 10 menit. Lalu PP memberi apresiasi ya. Seperti itu berlangsung selama 110 menit. Nah, Bu Eli menunjukkan print lembar observasi dari buku panduan Loka 3 ya. Jadi yang menulis ini adalah observernya ya. Kita memilih 2 observer ya. Misalnya kalau dari PP-nya Bu Eli itu CGP-nya melakukan simulasi, maka dari PP 2 PP yang lain maka memilih masing-masing 1 CGP untuk melakukan observer. Nah, ini buku panduannya maksudnya print ya. Lembar observasinya nanti diisi di sini saat simulator, CGP simulatornya menyampaikan proses pembelajaran ya. Lalu apa yang diamati dari lembar observasi ini? Ada tidak bukti adanya diferensiasi? Apakah konten atau proses atau produk ya minimal 2 dari ketiga jenis diferensiasi ini ya. Seperti ini ya Bapak Ibu PP Hebat bisa mengacu pada buku panduan Loka 3 halaman 31 sampai 32. Nah, ini contoh dari panduan pertanyaan setelah observasi oleh observer ya. Contoh ya, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu dalam aspek tujuan pembelajaran apa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tentukan dalam pembelajaran tadi. Boleh ceritakan bagaimana profil murid Bapak Ibu, apa saja kebutuhan belajar murid Bapak Ibu yang berhasil Anda petakan, dan seterusnya ya. Kan ada 3 syarat untuk melaksanakan, 3 dasar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu Bapak Ibu CGP sudah mempelajari itu ya. Nah, baik. Nah, ini contoh RPP berdiferensiasi itu ada di halaman 36 sampai 46 buku Loka 3 ya. Nah, ini bisa dilihat ya, tetapi bisa kita kembangkan dari PMM juga bisa, kemudian dari berbagai sumber media sosial itu sudah banyak sekali yang men-sharekan tentang RPP berdiferensiasi. Nah, kita masuk sesi praktek mindfulness dan refleksi ini 90 menit. Nah, ini dilakukan oleh PPC ya. Nah, ini praktik mindfulness-nya, kesadaran penuh. Nah, tujuan sesinya adalah CGP dapat melakukan praktik. Jadi ini memang berpraktik. Mindfulness dengan 3 teknik ya. Masing-masing 30 menit. Teknik stop, teknik listening, mendengar dengan sadar, mindful seeing atau melihat dengan sadar ya. Nah, di sini PPC itu melakukan ini ya, memandu, mengarahkan CGP untuk benar-benar praktek mindfulness ya, dengan 3 teknik ini. Nah, lalu ya di sini perlu musik ya, perlu musik yang sudah dipilih dan dimasukkan ke dalam laptop
kita ya. Kemudian mungkin ada PPT-nya, panduannya, gambarnya, boleh seperti itu. Yang penting dibuat menarik dan benar-benar CGP bisa merasakan manfaat dari mindfulness yang nanti bisa diterapkan sebagai integrasi KSE dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing ya. Nah, kita masuk sesi integrasi KSE dalam RPP ya. Ini 80 menit dan ini dilaksanakan dipandu oleh PPA. Ya, integrasi KSE dalam rencana pembelajaran. Nah, Bapak Ibu PP hebat ya. Pembelajaran sosial emosional atau well-being ini konsepnya adalah kerangka kerja CASEL ya, kolaboratif for academic, social, and emotional learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 KSE ya. Apa itu ya? 5 KSE. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Seperti itu. Nah, ini skenario-nya ya. Jadi nanti PP membuat 5 kelompok. Kemudian pilih salah satu RPP CGP dalam satu kelompok ya. Ingat karena setiap CGP sudah membawa RPP berdiferensiasinya. Ya. Kemudian di dalam satu kelompok itu disepakati RPP CGP siapa yang mau dipakai. Nah, kemudian integrasikan ya minimal 2 dari kompetensi KSE ini masukkan ke dalam aktivitas yang ada di dalam RPP tersebut. Ya, simpel sebenarnya ini ya, simpel karena semua sudah pegang RPP berdiferensiasinya dan CGP itu juga sudah belajar KSE pada modul 22 ya. Nah, ini waktu pada saat integrasi minimal 2 KSE ke dalam RPP tersebut ya. Kemudian di sini uh, observer CGP menyampaikan hasil observasinya ya. Observernya itu CGP yang kita pilih menyampaikan hasil observasi menggunakan lembar observasi halaman 34 sampai 35 buku panduan lokatika ya. Lalu PP memberikan review dan penguatan. Misalnya, dari hasil diskusi kita bersama dapat disimpulkan bahwa bla 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 ya. Lalu PP memberi apresiasi. Nah, Bapak Ibu PP hebat, di sini ada observer lagi ya. Artinya apa? Artinya aktivitas pada integrasi KSP dalam rencana pembelajaran ini dipraktikkan ya, dipraktikkan. Jadi memang mengintegrasikan ya, membuat minimal 2 KSE yang kita integrasikan ya ke dalam RPP-nya ya. Ini ya. Pengajar praktik melakukan tugas sesi kali ini. Bapak Ibu, di sesi kali ini kita akan mencoba melakukan integrasi KSE ke dalam rencana pembelajaran RPP yang Bapak Ibu bawa ya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada praktik membuat ya, mengintegrasi KSE ke dalam RPP ya. Nah, kita lihat di sini apakah dipraktikkan. Akan dipraktikkan ya. Kita lihat di depannya. Nah ya, praktik integrasi 5 KSE dalam rencana pembelajaran maksudnya adalah membuat ya. Jadi bukan praktik mengajar ya, karena mengajarnya itu hanya pada tadi ya, hanya pada praktik pembelajaran berdiferensiasi ya. Tapi tetap ada observer ya yang menyampaikan hasil observasinya ya. Nah, oh ya, ini ternyata ada simulasi mengajar KSE-nya ya, Bapak Ibu PP hebat ya. Observernya, nama yang diamati, kemudian kelas dan materi ajar. Jadi eh, singkat saja ya. Jadi praktik simulasi mengajar yang cukup singkat. Kenapa? Karena di sini waktu alokasinya adalah hanya 80 menit ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 5 KSE yang diamati ya pada saat guru mempraktikkan simulasi mengajar tadi, cara penerapannya, bentuk penerapannya, yang dilakukan guru apa, yang dijelaskan guru apa ya. Nah, di sini eh, ada waktu alokasinya 80 menit, maka ini singkat ya, singkat. Mungkin dari 3 kelompok itu kita ambil 1 atau 2 CGP yang yang volunteer untuk mempresentasikan integrasi 5 KSE pada RPP berdiferensiasinya ya. Nah, sekarang sesi strategi berbagi hasil pembelajaran setelah selesai semua.
Ya, maka 30 menit ini tugasnya PPB ya. Nah, tujuan sesinya adalah CGP dapat membuat strategi berbagi dengan rekan sejawat di sekolahnya tentang ilmu yang diperoleh pada PGB, yaitu ilmu pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi KSE dalam RPP berdiferensiasi. Nah, ini 30 menit ya. Pak PP menyampaikan tugas diskusi. Ini posisinya adalah aktivitasnya adalah diskusi ya. Nah, bagaimana strategi tentang menyampaikan apa yang Bapak Ibu CGP peroleh tentang pembelajaran sesi seperti itu ya. Menyampaikan strategi kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing maksudnya ya. Di sini PP membuat 3 kelompok, CGP berdiskusi kelompok, membuat mind mapping. Jadi ini tagihannya nanti mind mapping selama 10 menit, CGP melakukan presentasi kelompok masing-masing 5 menit karena ada 3 kelompok maka 5 kali 3 ya 15 menit ya. Lalu PP memberi review dan penguatan serta memberi apresiasi. Nah, sekarang sesi penutup 10 menit ini dilakukan oleh PPC ya. Durasinya 10 menit, CGP melakukan refleksi pembelajaran atau loka karya yang dilalui. Lalu CGP mengetahui apa yang perlu disiapkan untuk sesi PI selanjutnya. Jadi disampaikan ya di sesi penutup bahwa di PI 4 RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE dan budaya positif ini sudah akan diobservasi oleh PP. Jadi PI 4 itu nanti PP masuk ke dalam kelas mengobservasi, melakukan penilaian CGP, melakukan proses pembelajaran benar-benar belajar dengan murid ya, yaitu menggunakan RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE dan budaya positif ya. Makanya pada Loka 3 ini mereka belajar mengintegrasi praktik, mengintegrasi KSE serta mensimulasikannya di depan kelas. Seperti itu. Nah, maka di sini pengajar praktik memulai sesi penutup ada 3 pertanyaan ya. Saya membagikan sticky note. Dalam sticky note dituliskan refleksi ya. Ini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi loka ini. Ini sticky note merah misalnya. Apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari di sesi loka ini? Sticky note biru. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tersebut di sebuah sekolah Bapak Ibu bertugas, misalnya sticky note kuning ya, lalu ditempel masing-masing sesuai dengan lembar kertas plano yang Bapak Ibu PP sudah tempel di 3 sudut ruang. Nah, ini adalah model refleksinya. Pada loka 3 itu seperti itu. Menulis jawaban di sticky note yang berwarna-warni, lalu ditempel sesuai dengan kategorinya. Ya, diakhiri dengan foto bersama. Ini kebetulan Bu Eli bersama dengan Loka 0, waktu Loka 0 dengan 2 PP lainnya, Loka 1 dengan 2 PP lainnya, serta Loka 2 dengan 2 PP lainnya. Seperti itu ya, foto bersama selalu mengakhiri kegiatan sesi penutup Loka karya ya. Ingatkan tugas ini ya, di akhir ingatkan tugas ini. Sebelum melaksanakan PI 4, tugas yang harus disiapkan CGP adalah CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, KSE, dan budaya positif. Sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. Nah, RPP yang sudah disusun CGP nanti dikirimkan kepada PP untuk diberikan umpan balik, kemudian dikoreksi, diserahkan kembali ke CGP untuk dilakukan perbaikan. Kenapa? Karena nanti kan masuk ke kelas PP ya, masuk ke kelas pada saat PI 4 untuk mengobservasi, melakukan penilaian pembelajaran pada saat CGP itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE dan budaya positif ya. Jadi jauh hari kita ingatkan ya di PI 3 diingatkan, kemudian di Loka 3 ini juga diingatkan ya. Nah, setelah itu lakukan penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP ya. Observasi pembelajaran nanti pada saat PMP 4 itu 2 JP atau 2 kali 45 menit atau 90 menit. Full ya. Bapak Ibu PP hebat masuk ke kelas. Mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh CGP bersama murid-muridnya ya. Itu di PI 4 selama 90 menit full. Nah, seperti itu ya. Dan ini persiapannya sudah ada di PI 3 dan Loka Karya 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu PP hebat. Semoga jelas dengan dan bermanfaat ya untuk mengingatkan apa saja yang penting diperhatikan PP untuk Loka Karya 3 ini ya. Nah, seperti itu. Ini pengingat PI 3 sudah Bu Eli
sampaikan di video sebelumnya, bisa diklik link yang di bawah deskripsi video ini ya. Seperti ini ya. Terima kasih kepada Ibu narasumber kegiatan daring penyegaran PPA 11 Provinsi Jambi, Ibu Yeti Fatri Dewi ya, yang sudah memberikan penguatan kepada kami sehingga bagian-bagian yang ragu itu sudah kami merasa yakin ya bahwa oh ini bagian-bagian yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan baik PI maupun lokakarya. Terima kasih Ibu Yeti. Terima kasih juga Bapak Ibu PP yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Kiranya kita tetap semangat, mensupport, mendorong CGP untuk bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak sampai tuntas ya. Menjadi role model bagi ekosistem sekolah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.